Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kita sudah memberikan informasi berkaitan dengan peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan CPNS dan P3K di tahun 2024 ini yang proses penyusunannya sudah selesai. Dan saat ini kabarnya sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengundangan. Dan dengan adanya informasi ini, kemungkinan pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini waktunya sudah dekat. Kita tunggu saja ya. Semoga benar adanya pelaksanaan seleksi CASN bisa segera dilaksanakan. Dan hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Para honorer tentunya menanti ya isu panas yang saat ini bergulir banyak ya berkaitan dengan apakah honorer yang masuk database BKN saja yang bisa mendaftar sebagai P3K, kemudian siapakah yang akan paling diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K, apakah honorer K2, apakah honorer yang sudah masuk database, apakah guru P1 juga kembali diprioritaskan, apakah honorer bisa mendaftar di instansi lain karena memang di instansinya tidak membuka formasi atau formasinya sangat sedikit. Hal-hal semacam ini tentunya ditunggu oleh para honorer, keputusannya seperti apa yang nantinya akan dituangkan dalam peraturan Menteri Pan-RB di tahun 2024 ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, hal-hal atau isu-isu panas apa saja yang dinantikan keputusannya melalui peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, sehingga teman-teman bisa lebih jelas berkaitan dengan informasi atau berita ini. Mungkin langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan beragam isu panas ya, yang menanti atau dinantikan oleh para honorer keputusannya pada peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024 dan CPNS sebentar lagi. Beragam isu panas menanti. Kita coba bacakan ya. Pernyataan dua pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi indikasi kuat bahwa pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 akan segera dibuka. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pembahasan rancangan PP Manajemen ASN saat ini menuju titik akhir, yakni masuk tahapan pengajuan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlu diketahui bahwa salah satu substansi PP Manajemen ASN ialah mengenai penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer jadi P3K. Nah, regulasi yang memuat hal teknis seleksi P3K 2024 dan CPNS 2024 harus mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yakni PP Manajemen ASN. Dengan kata lain, Permen Pan-RB yang mengatur hal teknis pengadaan CASN 2024 harus mengacu pada PP Manajemen ASN sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Biasanya, merujuk seleksi CASN tahun-tahun sebelumnya, nantinya akan ada Permen Pan-RB tentang pengadaan P3K 2024, Permen Pan-RB tentang pengadaan CPNS 2024, dan Permen Pan-RB tentang pengadaan P3K Guru 2024. PLT Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja menyampaikan bahwa posisi rancangan Permen Pan-RB tentang pengadaan CASN 2024 saat ini sudah ada di Kemenkumham untuk proses pengundangan. Permen Pan-RB pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 proses pengundangan, kata Abbas Subagja kepada cpnn.com, Kamis 25 Juli 2024. Abah juga memastikan bahwa jadwal pembukaan pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024 masih sesuai rencana, yakni Juli-Agustus.
Sampai saat ini timelinenya masih tetap Juli Agustus, tidak diundur tahun 2025. Kata Aba kepada cpn.com Kamis 25 Juli 2024. Isu panas menjelang pendaftaran P3K 2024. Apa saja yang akan dituangkan dalam Permen PAN RB tentang pengadaan P3K 2024? Jika mengacu Permen PAN RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K 2023 untuk jabatan fungsional, terdapat beberapa hal penting yang akan tertuang dalam aturan teknis tersebut. Pembentukan Panselnas dan susunannya, serta panitia seleksi P3K tingkat instansi sudah tentu akan diatur di Permen PAN RB. Bakal diatur mendetail mengenai tahapan pengadaan P3K, mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Pada bagian pelamaran, agar disebutkan secara mendetail persyaratan bagi honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K, termasuk alokasi formasi bagi penyandang disabilitas. Diatur juga mengenai tahapan seleksi, yang meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Hal yang berkaitan dengan kontrak kerja P3K juga akan diatur di bab tersendiri. Ketentuan pada Permen PAN RB yang mengatur persyaratan honorer yang bisa ikut mendaftar P3K 2024 berpotensi memicu reaksi dari sebagian honorer. Pasti akan ada yang kecewa lantaran saat ini masih ada jutaan honorer, sementara formasi yang diusulkan Pemda tidak sesuai yang diharapkan. Terlebih, seleksi P3K 2024 menjadi penentu nasib jutaan honorer. Bagi yang gagal seleksi berpeluang kehilangan pekerjaan lantaran Undang-Undang ASN mengamanatkan penataan honorer harus tuntas akhir tahun ini. Setelahnya, hanya ada 2 jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Karena itu, jika disebutkan syarat bisa mendaftar P3K 2024 ialah honorer yang sudah masuk database BKN, toh selama ini banyak honorer yang merasa sebagai honorer tercacar. Potensi polemik juga ada pada kebijakan-kebijakan afirmasi yang berkaitan dengan sisa honorer K2 dan pelamar P1, yakni yang sudah lulus passing grade seleksi P3K 2021 tetapi hingga saat ini belum mendapatkan penempatan. Begitupun yang berkaitan dengan instansi tempat melamar. Apakah honorer harus melamar lowongan P3K di instansi tempatnya bekerja selama ini atau boleh melamar di instansi lain? Minimnya formasi P3K 2024 sebagaimana terjadi pada 2023 berpotensi merebak kembali isu geser-menggeser. Honorer induk justru tergeser honorer dari instansi lain. Tahapan pengumuman lowongan formasi P3K yang dibuka biasanya juga menjadi masa panas. Para honorer yang instansinya tidak membuka formasi yang linear dengan ijazahnya juga bakal berteriak. Isu krusial yang paling rawan yakni berkaitan dengan kriteria honorer yang akan diangkat jadi P3K part-time. Apakah kriterianya berdasar ijazah akhir? Apakah jenis pekerjaan saat menjadi honorer? Atau masa pengabdian sebagai honorer? Atau bahkan berdasar kemampuan fiskal masing-masing Pemda? Masih banyak teka-teki menjelang pendaftaran P3K 2024 yang ditarget paling lambat Agustus mendatang. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan beragam isu panas yang saat ini sudah bergulir dan kemungkinan nanti akan terjawab melalui Peraturan Menteri PAN RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini. Jadi walaupun sudah terjawab, tentunya nanti akan ada yang setuju dan akan ada yang tidak setuju gitu ya. Karena banyaknya honorer dan formasi yang dibuka cukup sedikit gitu ya. Artinya tidak bisa menampung seluruh honorer yang ada saat ini. Jadi kita tunggu saja ya, semoga Peraturan Menteri PAN RB tentang pengadaan P3K di tahun 2024 ini bisa segera keluar. Dan yang terpenting walaupun tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi itulah Peraturan Menteri PAN RB yang paling baik dan paling adil bagi seluruh honorer yang ada saat ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar.
Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.